Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, hari ini sudah ada yang tahu belum? Kita mau belajar apa? Ayo, sudah ada yang tahu belum? Nah, Ibu di sini akan menyampaikan materi yang berjudul kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sudah ada yang tahu belum? Nabi Muhammad SAW itu siapa? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi ataupun rasul yang terakhir yang menjadi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia serta untuk menyayangi alam semesta di muka bumi ini. Nah, jadi kita sebagai orang Islam, kita wajib mencontoh perilaku Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya anak-anak, maka dari itu kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang kita akan membahas pada bab yang pertama, yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW itu didasari atas rasa cinta Nabi Muhammad terhadap alam semesta di muka bumi ini. Nabi Muhammad memiliki sebuah tutur kata yang baik dan juga akhlaknya. Beliau ketika berdakwah senantiasa bersama umat-umatnya tersebut saling memberikan sebuah peringatan yang baik, peringatan yang buruk, dan sebagainya. Akhlaknya menjadi panutan para umat Islam. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Jadi, Nabi Muhammad itu dari sejak kecil sudah menanamkan sikap kasih sayang terhadap sesama. Nah, yang kedua yaitu ada akhlak mulia. Akhlak mulia Nabi adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang disukai dan dibenci di dalam Al-Quran. Jadi, akhlaknya Nabi itu sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran. Begitu pula Nabi Muhammad pasti mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya Allah. Nah, selanjutnya kepribadian Nabi Muhammad SAW yang ketiga, yaitu tidak hanya menyayangi sesama manusia, tetapi Nabi Muhammad juga sayang terhadap lingkungan, baik terhadap binatang maupun tumbuhan. Jadi semesta alam yang ada di muka bumi ini, Nabi selalu menyayanginya, baik itu binatang maupun tumbuhan. Nabi tidak pernah merusak maupun berperilaku kasar terhadap lingkungan yang ada di muka bumi ini. Oke, jadi anak ibu semuanya yang pintar-pintar, kita harus meneladani Nabi Muhammad ya. Akhlak beliau sungguh sangat baik untuk diajarkan kepada umatnya, bahwa kita harus mencintai dan menyayangi alam semesta di muka bumi ini dengan baik seperti menyayangi binatang maupun tumbuhan. Jangan merusaknya ya anak-anak. Kita harus menjaga lingkungan alam sekitar dengan sebaik-baiknya, dengan cara merawatnya maupun dengan cara menjaganya serta melestarikannya.
Oke, kita sebagai umat Islam, apalagi sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan akhlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan menyayangi sesama manusia, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan juga senantiasa jika kalian adalah posisi kalian sebagai peserta didik, ya kalian harus menjadi seorang yang rajin, terus belajar, selalu berbakti kepada ibu bapak dan taat kepada peraturan yang ada di sekolah, supaya kita bisa menjadi anak yang cerdas, pintar, serta berperilaku serta bertutur kata yang sopan dan santun. Oke anak-anak, bisa dipahami? Jelas ya penjelasan dari ibu? Nah, mulai dari saat ini kita sudah melajarinya, maka kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menciptakan, untuk bisa berperilaku yang baik. Jadi kita tidak boleh berperilaku yang menyimpang dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat adalah Rasulullah memperlakukan binatang dengan lemah lembut. Menyantuni binatang akan mendapat pahala dari Allah. Jadi, jika kita menyayangi binatang, memberikan binatang itu makan maupun minuman, pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu Rasulullah juga melarang bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, menunggangi binatang secara baik, dan jika menyembelih maka disembelih secara baik. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika berdakwah menunggangi hewannya seperti unta itu dengan secara baik, juga menyembelih hewan kurban ataupun hewan yang dijadikan kelak untuk buat makanannya itu ya secara syariat ajaran agama Islam dengan baik pula, seperti dengan baca basmalah ya. Terus yang keenam, Nabi Muhammad SAW melarang kita menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak ibu yang pintar-pintar dan baik akhlaknya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Dan juga kita itu harus menanam tanaman yang bermanfaat supaya apa yang kita tanam tanaman tersebut itu bisa menjadi obat ya, seperti menanam apotek hidup tuh. Dan jangan berbuat kerusakan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jangan itu seperti tadi, menebang pohon sembarangan dan membuang segala apapun secara sembarangan, seperti buang sampah dengan secara sembarangan itu tidak diperbolehkan. Kita harus merawatnya, melestarikan lingkungan yang ada di sekitar hidup kita supaya kita bisa hidup sehat, bersih, dan kita semuanya bisa terhindar dari penyakit. Oke, selanjutnya yang pertama, perilaku santun Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, perilaku santun Nabi Muhammad SAW itu ada 4 ya. Di antaranya yang nomor 1 itu ada santun dalam berbicara, yang kedua santun dalam perbuatan, yang ketiga santun dalam pengambilan keputusan, dan yang keempat santun ketika berhadapan dengan orang yang bencinya. Jadi seorang Nabi Muhammad itu santun bicaranya, santun berbuatnya, santun dalam mengambil keputusannya. Nah, santun dalam mengambil keputusan juga didasari dengan kebijaksanaan. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil keputusan tanpa meminta musyawarah dari teman-temannya. Justru Nabi Muhammad itu mengambil keputusan dengan bijak atas dasar musyawarah terlebih dahulu.
Nah, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya, Nabi Muhammad itu ketika dibenci seseorang ketika Nabi berdakwah. Jadi meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW tetap berbuat baik kepada orang yang memusuhinya. Nabi tidak pernah ingin merasa membalas dendam kepada orang yang memusuhinya. Justru Nabi mendoakan para orang yang membencinya supaya bisa kembali menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya ada sifat agungnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat agungnya Nabi itu yang pertama ada sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Dan sifat wajib artinya sifat yang dimiliki dan sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu ada 4. Nah, yang pertama ada sidik artinya jujur. Yang kedua ada amanah artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga fatona artinya cerdas. Serta yang keempat tablik artinya menyampaikan. Nabi Muhammad memiliki sifat wajib dan sifat wajib itu selalu diterapkan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berpegang teguh di atas prinsipnya untuk bisa berperilaku yang seperti sifat wajib tersebut. Seperti halnya tadi sidik, Nabi selalu berbuat jujur, amanah dapat dipercaya, fatonah Nabi Muhammad itu orangnya yang cerdas dan serta menyampaikan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah. Oke, selanjutnya ada sifat mustahil bagi Nabi Muhammad. Ada 4 diantaranya. Yang pertama kizib, artinya bohong. Nah, jadi sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki Nabi Muhammad. Itu juga ada 4. Jadi sifat mustahil itu seperti halnya sifat kebalikannya sifat wajib. Nah, yang pertama tadi ada kizib artinya bohong, yang kedua khianat artinya mengingkari janji. Nabi Muhammad tidak pernah mengingkari janji, justru Nabi Muhammad selalu mendapat dipercaya. Nah, baladah artinya bodoh. Nah, yang ketiga sifat mustahil ini Nabi Muhammad tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Nabi Muhammad selalu berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu orang yang cerdas. Dan selanjutnya kitman artinya menyembunyikan. Nabi tidak pernah menyembunyikan. Nabi selalu menyampaikan atas segala sesuatu yang Allah peringatkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya, yaitu dengan menyampaikan sesuatu yang baik, suatu peringatan yang baik maupun peringatan yang buruk terhadap semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan sampai ya anak-anak memiliki sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu diantaranya bohong, mengingkari janji, bodoh, dan menyembunyikan. Kita harus meneladani sifat wajibnya Nabi Muhammad yang ada 4 tersebut. Seperti tadi dikatakan jujur, amanah atau dapat dipercaya, serta menjadi orang yang cerdas dan berusaha menyampaikan segala sesuatu yang sudah seperti halnya kita diterapkan dalam sehari-hari. Ya, misal ibu minta kalian belajar dengan rajin, ya kalian harus belajar dengan rajin gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang terakhir tugas Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Di antaranya adalah 1. Syahidan, yaitu menjadi saksi bagi seluruh umat. Yang kedua mubasyiron, yaitu pemberi kabar gembira kepada umat yang beriman. Yang ketiga naziron, yaitu pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Yang keempat da'iyah ilallah, yaitu penyeru kepada agama Allah agar mau memeluk agama Islam. Dan yang kelima ada sirojan muniron, yaitu cahaya menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, Ibu jelaskan ya anak-anak satu persatu. Jadi tugas Nabi Muhammad yang pertama adalah syahidan. Artinya Nabi itu menjadi saksi bagi seluruh umat Islam. Nabi itu disuruh menjadi saksi ya di bumi ini, saksi bagaimana umat Islam itu menjadi umat yang baik atau buruknya. Yang kedua ada mubasyiron, yaitu pemberi kabar gembira bagi umat yang beriman. Jadi tugas Nabi yang kedua ini artinya
Nabi itu disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Maksudnya kabar gembira gimana sih? Nah, Nabi itu disuruh memberikan kabar gembira. Jika umat Islam itu bisa mematuhi perintah Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, tugas Nabi yang ketiga adalah naziron, yaitu pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Jadi, jika seseorang yang tidak menjalankan perintah Allah, maka orang tersebut pantas dimasukkan ke dalam neraka. Nah, untuk menghindari semua itu, maka kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti melakukan sholat, berpuasa, bayar zakat, dan sebagainya. Nah, yang keempat, tugas Nabi adalah da'iyah ilallah, artinya penyuruh kepada agama Allah agar mau memeluk agama Islam. Jadi Nabi diutus Allah untuk berdakwah, untuk menjelaskan agama yang benar, agar supaya orang yang mendengar tersebut ketika dibuka hatinya, insya Allah dia akan memeluk agama Islam, yaitu memeluk agama yang benar. Dan yang kelima adalah sirojan muniron. Tugas Nabi yang terakhir ini yaitu sebagai cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, adanya perantara Nabi Muhammad diutus Allah di muka bumi ini supaya umat Islam tersebut bisa hidup dengan terang hidupnya tanpa kegelapan. Jadi Nabi diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana akhlak yang Nabi ajarkan itu akhlak-akhlak yang baik, seperti dalam aturan syariat ajaran agama Islam. Oke anak-anak, jadi seperti itu ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Kita belajar tadi tentang mengenal kepribadian Nabi Muhammad. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ayo mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.